Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita memulai kajian kitab Al-Mustasfa fi Usulil Fiqhi yang menjadi karya masterpiece daripada Al-Imam Al-Ghazali, yaitu dalam kajian kitab Usul Fiqh. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikrul kitabi, menjelaskan tentang potret kitab. Ilam, ketahuilah olehmu, anna hadzal ilmah, akan sesungguhnya ilmu ini, al-mulaqabah, yang dijuluki bi usulil fikih, dengan usul fikih, itu qad rotabnahu, sungguh telah kami susun, hu akan usul fiqh, wa jama'nahu, dan sungguh telah kami kumpulkan, hu akan usul fiqh, fi hadzal kitabi, di dalam kitab ini, yaitu kitab Al-Mustasfa, wa banainahu, dan telah membangunnya kami, hu akan ilmu usul fiqh, ala muqaddimatin, dengan adanya muqaddimah, wa arba'ati aqtabin, dan 4 dari beberapa pilar. Al-muqaddimah itu adapun muqaddimah, laha, itulah bagi muqaddimah, artinya bahwa di dalam muqaddimah itu menjelaskan tentang sesuatu, katawati wat tamhidi, seperti pengantar dan kata pengantar. Wal aqtabu, dan adapun aqtab atau pilar-pilar, dia adapun aqtab, al mustamilatu, yang memuat, ya, al mustamilatu, yang terdapat, ala lubabil maksudi, atas intisari daripada apa yang dimaksud di dalam kitab usul fiqh, di dalam aqtab ini. Wal nadhkur, marilah kita jelaskan, wal nadhkur, dan marilah kita jelaskan, fi sodril kitabi, di awal kitab ini, makna usulil fiqhi, akan makna usul fiqh, wa haddahu, dan definisi usul fiqh, wa haqiqatahu, dan hakikat usul fiqh, awalan, sebagai permulaan. Artinya di dalam kitab usul fiqh ini, Al-Imam Ghazali mengajak untuk untuk memperhatikan di awal kitab ini tentang makna usul fiqh, tentang definisi dan hakikat usul fiqh itu apa. Summa martabatahu, kemudian posisi usul fiqh, wa nisbatahu, dan hubungannya usul fiqh ilal ulumi, atau kepada ilmu-ilmu yang lain, sanian, yang kedua, kajian yang kedua. Summa kaifiyata insyi'abihi, kemudian bagaimana bercabangnya usul fiqh ila hadhil muqaddimati, sampai kepada muqaddimah ini. Artinya bagaimana sampai usul fiqh ini, ilmu usul fiqh itu sampai bercabang kepada menjelaskan tentang muqaddimah. Wal aqtabil arba'ati, dan pilar-pilar yang 4 itu bagaimana itu. Salisan, pembahasan di nomor 3 nanti. Summa kaifiyatu intiroji jami aksamihi, summa kaifiyata intiroji jami aksamihi, serta kemudian menjelaskan bagaimana, yaitu masuknya atau include-nya pada bagian-bagian, ya, pada pembagian, pada seluruh pembagian usul fiqh, wa tafasilihi, dan perincian-perinciannya ini, yang berada tahtal aqtabi, yang ada di bawah pilar arba'ati yang keempat, robian, hale, menjadi penjelasan atau bab yang keempat. Summa wijah ta'alluqi, kemudian apa keterkaitannya
atau dari aspek, kemudian menjelaskan tentang aspek keterkaitannya usul fiqh bihadil muqaddimati, dengan muqaddimah ini, khomisan, dalam kajian yang kelima. Maka itu mari kita lanjutkan tentang apa sih definisi usul fiqh. Bayanu haddi usulil fiqhi, menjelaskan tentang definisi usul fiqh. Ilam, ketahuilah olehmu, annaka, sesungguhnya engkau, la tafahamu, tidak akan pernah faham siapa engkau, makna usulil fiqhi, akan makna usul fiqh, malam ta'rif, selama kamu tidak mengerti awalan, di awal pertama, makna fiqhi, tentang apa makna fikih. Wal fiqhu, adapun makna fikih itu ibaratun, sebuah ungkapan, anil ilmi, dari pengetahuan, wal fahmi, dan pemahaman. Jadi awal mula arti daripada fikih itu adalah mengetahui dan memahami. Fi aslil wad'i, pada dasarnya, awal tujuannya. Yuqalu, dikatakan fulanun, adapun seorang fulan, yafqahu, telah faham, ya, al khaira, fulanun, adapun fulan yafqahu itu faham, siapa fulan, al khaira, akan kebaikan, wasyarra, dan kejelekan. Jadi fikih itulah maknanya, yaitu memahami. Au ya ayyalamu, maksudnya ya'lamuhu, telah mengetahui siapa fulanhu, akan kebaikan dan kejelekan. Wa yafhamu, dan memahami siapa fulanhu, akan al khaira wasyarra. Walakin, akan tetapi, soro, jadi apa makna fikih, bi urfil ulama'i, menurut tradisinya para ulama. Ini yang kemudian menjadi berubah. Pemaknaan fikih yang awalnya diartikan pengetahuan dan pemahaman, oleh karena tradisinya, kebiasaan ulama ini yang kemudian berubah menjadi sebuah ibaratan, sebuah ungkapan, anil ilmi, tentang pengetahuan, bil ahkami syariati, tentang hukum-hukum yang bersifat syariah, hukum yang bersumber dari Quran, hukum yang bersumber dari hadis, as-sabitati, yang menetapkan hukum li af'alil mukallafina, terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang mukallaf, khosotan, secara khusus. Hatta la yutlaku, sehingga tidak diucapkan bi hukmil adati, secara kebiasaan, secara adat. Hatta la yutlaku, sehingga tidak digunakan bi hukmil adati, secara adat. Apa ismul faqihi, nama seorang faqih, ala mutakallimin, ya, terhadap orang yang ahli teologi, wa falasafiyin, dan orang ahli filsafat, wa nahwiyin, dan orang ahli nahwu, wa muhaddisin, dan orang ahli hadis, wa mufassirin, dan orang ahli tafsir. Jadi akhirnya tidak digunakan, ya, la yutlaku, tidak digunakan, lalu tidak diucapkan. Karena apa? Karena sudah menjadi kebiasaan, ya, bahwa nama fikih itu sudah tidak digunakan ala mutakallimin, kepada orang yang pintar mengetahui ilmu tentang teologi. Karena awalnya kan ilmu fikih itu maknanya kan mengetahui, ya. Oleh sebab itu dalam kajian ini bahwa tidaklah kemudian, ya, dipakai istilah ismul faqih itu kepada orang teologi, kepada orang filosof, kepada orang ahli nahwu, kepada orang ahli hadis, kepada orang ahli tafsir. Tidak, karena sudah berubah makna. Bahwa fikih itu adalah apa? Ibaratun anil ilmi bil ahkami syariah. Ya, ini yang kemudian status ilmu fikih itu tidak bisa disematkan kepada teolog, filosof, ahli nahwu, ahli bahasa, ahli hadis, ahli tafsir. Akan tetapi bahwa ismul fikih itu akhirnya menjadi sebuah kajian ilmu yang bersifat juz'iyah, yaitu tentang pengetahuan ilmu, adalah orang-orang yang menguasai, orang yang mampu mengetahui tentang hukum syariah. Jadi sudah tidak lagi bermakna fikih itu adalah mengetahui dan memahami pada suatu ilmu. Nah, akhirnya lebih spesifik lagi kepada hukum-hukum syariah. Bal yuhtasu, bahkan bal yuhtasu, akan tetapi yuhtasu, dikhususkan apa ismul fikih itu bil ulama'i, yaitu dengan orang-orang yang mengetahui bil ahkami syariati,
dengan hukum-hukum yang bersifat syariah, as-sabitati yang menjadi ketetapan lil af'ali terhadap perbuatan-perbuatan al-insaniyati yang bersifat kemanusiaan, kal wujubi seperti wajib, wal hadri dan haram, wal ibahati dan mubah, wan nadbi dan sunat, wal karwati dan makruh. Bahwa di samping itu, bahwa di dalam fikih ini adalah ya wa kaunil aqdi sahihan, dan adanya akad, ya adanya akad, yaitu akad yang sah, adanya akad yang rusak, adanya akad yang batil. Wa kaunil ibadati, dan keberadaan ya bahwa ibadah itu adalah diqadha atau dilaksanakan, wa amsalahha, dan yang sepadan dengan qadha dan ada. Jadi ini ya ini pembahasan di dalam fikih. Jadi lebih kepada penetapan terhadap perbuatan mukallaf yang terkait dengan akad. Apakah akad ini sahih, fasid, batal, ibadah ini diqadha atau dilaksanakan. Nah itu wala yakhfa, tidak samar alaika bagimu, annalil af'ali, bahwasanya atau sesungguhnya bagi perbuatan-perbuatan mukallafin itu ahkaman akliyatan, adalah merupakan hukum-hukum yang bersifat akal, akliyah atau rasionalitas. Ai mudrokatan, maksudnya bisa ditangkap bil akli dengan akal. Kakaunia, seperti adanya af'al, ya seperti adanya kakaunia, seperti keberadaannya apa, perbuatan-perbuatan a'radun, yaitu menjadi sifat arad, ya satu sifat yang bukan hakiki, ya satu sifat yang bukan hakiki. Wa qaimatan, dan akan berdiri bil mahali, di tempat itu. Wa mukhalafatan, dan menjadi lawan, ya dan menjadi lawan bagi a'rad. Wa mukhalafat, menjadi lawan ya a'radil jawhari, bagi jawhar. Jadi a'rad itu adalah satu sifat yang bukan hakiki, sesuatu yang bukan hakiki itu a'rad, dan menjadi lawan daripada jauhar. Jauhar itu adalah inti, jauhar itu adalah zati, ya. Jauhar itu kalau istilahnya ada dua, ada jauhar fardhi dan ada jauhar murakkab. Jauhar fardhi itu adalah, ya, jauhar fardhi adalah apa itu? Jauhar fardhi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi, ya seperti atom itulah. Sedangkan jauhar murakkab adalah jauhar, zat atau inti yang tersusun. Ya, seperti manusia ini kan jauhar murakkab, itu ada tangan, ada mata itu. Nah, a'rad itu sebagai sifat yang melekat pada jauhar. Ya. Nah, a'rad itu adalah sifat yang apa ya? Yang bukan sesuatu yang bukan sejati, yang bukan hakiki, namanya a'rad. Satu misal, saya contohkan seperti yaitu insanun, manusia. Ya, manusia itu kan banyak, ya. Bisa Ahmad, bisa Toha, bisa Satiri, bisa Sapar, bisa Handoko, ya, itu manusia. Dan itu adalah jauhar, zat, ya. Bicara tentang manusia, bahwa itu eksistensinya adalah zat. Sedangkan gerakannya, batuknya, sakitnya, omongannya, gerakannya itu adalah a'rad. Ya. Wa kauniha, dan akan keberadaannya af'al akwanan, menjadi satu keadaan-keadaan. Ya, af'al ya, satu keadaan-keadaan berupa harokatan, yaitu gerakan, wasukutan, dan diam, wa amsalaha, dan yang sepadan dengan harokat dan sukut. Wal arifu, adapun orang yang mengerti bidzalika, akan hal itu, ya akan ilmu jauhar, ya. Dan a'rad itu yusama, disebut mutakaliman, sebagai orang ahli teologi, la faqihan, bukan orang ahli fikih. Wa amma ahkamuha, dan adapun hukum-hukumnya perbuatan mukallaf, min haitsu annaha wajibatun wa mahduratun. Min haitsu annaha, dari aspek bahwasanya hukum-hukum mukallaf itu
wajibatun, ada yang hukumnya wajib, wa mahdzuratun dan haram, ya, wa mubahatun dan mubah, wa makruhatun dan makruh, wa mandubun dan sunnah. Ilaiha bagi af'al, jadi perbuatan mukallaf. Fa inna ma yatawalla, maka sesungguhnya yatawalla yang menangani. Fa inna ma yatawalla, dan sesungguhnya menangani siapa al-faqihu, seorang ahli fikih, bayanah, untuk menjelaskan, ya, menjelaskan tentang apa itu, tentang perbuatan mukallaf, apakah itu wajib, apa itu haram, apakah makruh atau mandub. Fa idza fahimta hadza, maka apabila faham siapa engkau hadza terhadap ini, maka faham, ketahuilah atau pahamilah bahwa anna usul al-fikih, sesungguhnya ilmu usul fikih itu ibaratun, sebuah ungkapan tentang apa? Tentang adillati hadzal ahkami, tentang dalil-dalil, yaitu hukum-hukum ini. Walakin, akan tetapi, wa an ma'rifati, dan mengungkapkan, ya, usul fikih itu juga mengungkapkan tentang apa? Tentang an ma'rifati wujudi dalalatiha, tentang pengetahuan aspek-aspek penunjukannya adilah alal ahkami, terhadap hukum, min haisul, ya, jumlah itu dari sisi globalitasnya. Jadi aspek yang dikaji itu, dalil yang digunakan oleh usul fiqh itu adalah dalil-dalil yang bersifat global. La min haitsu tafsilu, bukan menggunakan atau bukan dari aspek, yaitu dalil yang terperinci. Fa inna ilmal khilafi, maka sesungguhnya ilmu perbedaan minal fikih, dari fikih, aidon, juga itu mustamilan, termasuk ala adillatil ahkam, didasarkan atas dalil-dalil hukum, ya, wa wujuhi dalalatiha, dan aspek-aspek penunjukan daripada adillah. Akan tetapi walakin min haitsu tafsilu, akan tetapi penunjukannya itu dari aspek, dalilnya adalah dari aspek keterperinciannya. Ya, ini kalau bicara tentang perbedaan hukum, itu termasuk kategorinya adalah fikih, bukan usul itu. Ya. Kenapa? Karena di situ dalilnya, ya, penunjukan atau dalalatul adillahnya itu penunjukannya bersifat tafsil. Seluruh dalil-dalil yang bersifat tafsil itu, yaitu namanya fikih. Contoh, ka'adillati hadisin khosin, seperti dalil hadis khosin yang khusus fi mas'alatin nikahi, dalam masalah pernikahan. Ini sudah kajian ilmu fikih ini, ya, tentang dalil-dalil khusus tentang masalah nikah bila waliin, ya, yang tanpa wali, alal maksusi, secara khusus. Wadalalati ayatin khosotin, ini juga, yaitu penunjukan ayat yang khusus fi mas'alati matrukit tasmiyati, dalam masalah meninggalkannya apa, untuk membaca bismillah ketika menyembelih, ya, alal khususi, ini juga secara khusus. Nah, kajian seperti ini bukan usul fiqh, tetapi ini sudah masuk ke ranah fikih. Wa amal usulu, maka adapun usul fiqh, fala yuta'aradu, maka tidak disinggung via di dalam usul, lihdal masaili, terhadap salah satu masalah. Artinya jika kajian usul fiqh itu tidak menyinggung, mengkhususkan terhadap satu soal. Begitu juga wala ala tariqi dzurbil misali,
Dan juga tidak menyinggung atau disinggung dengan cara ala toriki dzurbil misali, dengan cara membuat contoh, tidak. Bal akan tetapi yuta'arradu, diungkapkan via di dalam usul itu li asli kitabi, terhadap dasar dalil primernya, ya, terhadap asli kitab, terhadap asal atau dalil kitab Quran wa sunnati dan sunnah wal ijma'i dan ijma', wal syara'iti sihatiha, dan diungkapkannya, ya di dalam usul fikih itu juga di situ diungkapkan tentang syarat-syarat keabsahannya, bagaimana caranya, ya, mengambil, ya, cara metodologinya itu loh. Di dalam istinbatul ahkam itu bagaimana? Itu kan ada syarat-syaratnya. Wali syara'iti sihatiha, dan yaitu syarat-syarat sahnya, ya, daripada dalil yang ada. Bisubutiha wa bisubutiha, dan juga bagaimana syarat menetapkan terhadap dalil yang ada. Summa, kemudian liwujudi dalalatiha, kemudian juga, ya, kemudian summa liwujuhi, kemudian dari aspek ya juga disinggung dari sisi atau dari aspek summa liwujuhi adalalatiha, kemudian juga di dalam usul fikih itu disinggung dari aspek apa penunjukannya daripada usul fiqh atau dalil-dalil al-jumaliyata yang bersifat global. Imma, nah ini ada kalanya min haitsu siwatuha, dari aspek siwatnya, ya, dari aspek bentuknya, ya, lafadz usul itu dari aspek di situ, dari aspek keglobalannya, dari aspek keglobalannya. Jadi imma min haitsu siwatuha au mafhumu lafdiyah, atau mafhum lafadznya, ya, lafadznya usul, au majra lafdiyah, atau apa, atau di tempat lafadznya yang berlaku pada lafadznya, au maqulu lafdiyah, atau rasionalitas pada lafadznya usul tadi. Wa adapun maqulu lafdi, itu yang dimaksudkan adalah qiyas. Min ghairi ayyata'arradu, tanpa mengemukakan fiha di dalam usul fiqh limas alatin khosatin, ya, terhadap masalah secara khusus, tidak mengungkapkan, tidak menyampaikan secara khusus. Kalau sudah secara khusus itu namanya fikih. Fabihada, maka melalui cara inilah tafaraqah, berbeda apa usulul fikih, yaitu kajian usul fikih, berbeda furu'ahu, dengan cabang-cabangnya, itu berbeda dengan furu'. Furu' itu maksudnya cabang, itu adalah berbeda dengan fikih. Wa qad arafta, dan sungguh telah mengerti kamu min hadza, dari sini, bahwa anna adillatal ahkami, bahwa sesungguhnya dalil-dalil hukum itu, yaitu alkitabu, kitab Quran, wa sunnatu, hadis Nabi, wal ijma'u, dan ijma'. Fala ilmu, maka adapun pengetahuan, bituruki subuti hadil usuli salah satu, maka ketahuilah bahwa metode penetapan hadil usuli, saya ulangi lagi, fala ilmu, maka adapun pengetahuan, bituruki subuti hadil usuli asalasa, bahwa
mengetahui tentang metode penetapan dalil-dalil ini itu ada 3. Pertama, syurutu sihatiha, syarat-syarat sahnya, ya. Syarat-syarat sahnya dalil itu, wa wujuhu dalalatiha, dan dari aspek-aspek penunjukannya akan dalil tadi alal ahkami terhadap hukum. Wa alladzi yu'rafu bi usulul fikih, itulah ilmu alladzi yu'baru, yang dimaksudkan anhu dari ilm bi usulul fikih dengan istilah usul fiqh. Alhamdulillah, mungkin nanti kita lanjutkan tentang bayanu martabati hadzal ilmi wa nisbatuhu fil ulum, menjelaskan tentang urutan-urutan, ya, daripada ilmu ini secara keterkaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Mudah-mudahan jadi kajian yang sederhana ini minimal bisa mengungkap tentang makna-makna yang ada. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.